warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanifah. Di sini saya akan membahas yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan pemerintahan saat ini. Nah, sebelum saya bahas tentang kepemimpinan saat ini, maka dari itu sebaiknya kita pahami dulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai teknik untuk mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita agar dapat bekerja sama demi mencapai tujuan, target, keinginan yang akan dicapai. Untuk mempunyai semangat jiwa sebagai seorang pemimpin, haruslah terlibat bekerja sama sebagai tim dalam satu keinginan atau aktivitas apapun itu. Jika seorang sering terlibat dalam kerjasama, maka dari kegiatan tersebut akan menghasilkan ide, pemikiran, saran, dan gagasan agar tujuan kerjasama yang sebelumnya dibentuk dapat segera diimplementasikan dari hasil ide, pemikiran, serta gagasan tersebut. Ilustrasi gambaran leadership sebenarnya proses seseorang terlibat dalam sebuah teamwork bisa menghasilkan kualitas bakat untuk kriteria yang diharapkan dari calon-calon leader. Karena proses teamwork tersebut pada dasarnya terdapat unsur-unsur komunikasi, diskusi, solusi, ide, pemikiran, serta pemecahan masalah yang nantinya akan sangat diperlukan dalam sebuah kerjasama. Leadership atau kepemimpinan pada dasarnya dapat dibentuk dari sejak dini agar pada saat nanti ketika menghadapi beberapa permasalahan akan mudah menemukan solusi beberapa alternatif penyelesaian masalah tersebut. Leadership bertujuan supaya satu, tujuan atau target yang sudah ditetapkan dapat segera dilaksanakan tindakannya atau actionnya. Dua, koordinasi antar tim dapat terjaga prosesnya. Ketiga, penyelesaian problem atau masalah yang terjadi agar segera dilakukan penyelesaiannya. Bicara tentang kepemimpinan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam pemerintahan. Pentingnya pemimpin yang baik dalam pemerintahan karena pimpinan memegang peran penting dalam setiap kelompok atau organisasi pemerintahan. Kepemimpinan berpusat pada seorang atau kelompok yang ditentukan secara organisasi mencapai tujuannya. Agar usaha kelompok dapat berhasil dengan baik, maka seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai sifat kepemimpinan yang dapat menggerakkan bawahannya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Menurut John de Millet mengemukakan bahwa ada 4 hal yang penting dalam kepemimpinan yang baik, yaitu 1. Kemampuan untuk melihat organisasi sebagai keseluruhan. Hal yang dimaksud adalah pemimpin pemerintah sebagai seseorang yang mengetahui mengenai segala sesuatu. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan dengan bantuan dari para staf yang ahli dalam bidang tertentu untuk membawa organisasi yang ia pimpin pegawai ke arah pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Kedua, pengambilan keputusan. Hal tersebut sangat diharapkan dalam setiap pemimpin pemerintahan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan diakui merupakan sebagai tugas yang berat, dan pengambilan keputusan akan terasa semakin berat apabila keputusan tersebut harus diambil dengan cepat. Ketiga, kemampuan melimpahkan atau mendelegasikan wewenang. Hal yang merupakan salah satu persyaratan kepemimpinan pemerintahan dikarenakan pemimpin baru dikatakan efektif apabila ada kemampuan dari adanya untuk melimpahkan wewenang diikuti oleh pihak yang menerima pelimpahannya tersebut. Yang keempat ini yaitu kemampuan untuk menanamkan kesetiaan.
ini sangat diperlukan oleh seorang pemimpin pemerintahan karena disebabkan adanya rasa mempunyai tujuan bersama yang merupakan pendorong yang kuat yang dapat mempengaruhi seseorang. Dalam menanamkan kesetiaan pada dasarnya, seorang pemimpin harusnya bisa mencapai hal-hal yang membuat pegawai merasa puas. Selain itu, ada unsur terpenting dalam menanamkan kesetiaan, yaitu kesediaan berpartisipasi. Nah, tentunya keinginan untuk mendapatkan pemimpin yang baik makin jelas terlihat karena hampir setiap hari saja orang berbicara mengeluh tentang para pemimpin yang salah langkah, para pemimpin yang kurang memperhatikan nasib rakyat. Maka dari itu, bagaimana melahirkan pemimpin pemerintahan yang baik? Melahirkan pemimpin pemerintahan yang baik tidaklah mudah. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi pemerintahan tersebut, maka membutuhkan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengelola, menggerakkan sumber daya organisasi pemerintahan yang serba terbatas itu, yaitu 5M: man, machine, material, metode, money. Dengan waktu yang terbatas tetapi mampu menghasilkan suatu hal yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi pemerintahan di masa kini dan di masa yang akan datang. Untuk melahirkan kepemimpinan yang baik, menurut saya kepemimpinan pemerintahan harus memiliki satu, kepemimpinan yang visioner, yaitu pemimpin yang mempunyai wawasan yang luas dan juga pandangan ke depan mengenai apa yang dipimpin. 2. Kepemimpinan yang pemersatu, yaitu memiliki kemampuan untuk menyatukan perbedaan ataupun penyeragaman semua unsur, bisa mencarikan solusi yang jelas dan juga berlaku adil dan tidak membeda-bedakan apa yang akan menjadi perbedaan. Ketiga, pemimpin sebagai pemberdaya, mempunyai kemampuan untuk selalu berusaha mendorong, memotivasi, dan membantu orang lain untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Contohnya, memotivasi dan memfasilitasi. Keempat, kepemimpinan sebagai pengendali. Rasio emosi digambarkan dengan rasa toleransi pemimpin terhadap pegawai maupun masyarakatnya dalam suatu hal ataupun kegiatan. Dan yang kelima, pemimpin memiliki integritas. Pemimpin ini harus memiliki kedisiplinan waktu dan juga patut menjadi contoh bagi bawahannya. Nah, sebagai salah satu contohnya, saya mengambil kepemimpinan pemerintahan saat ini. Pemimpin pemerintahan saat ini menurut saya cukup baik. Kita ambil salah satu kasus yang sedang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Hal ini pasti tidak lepas dari peran pentingnya seorang pemimpin pemerintah. Penanganan kasus COVID-19 ini sangatlah tidak mudah. Pemerintah harus mengambil suatu kebijakan atau keputusan untuk penanganan kasus ini. Presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan rakyat Indonesia dalam penanggulangan bencana. Di samping itu, pemerintah perlu terbuka memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat terkait informasi COVID-19. Pemerintah harus dapat memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat bangsa Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar tidak ada kepanikan atau teror di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Informasi yang jujur dan jelas akan menciptakan kepercayaan dan meningkatkan solidaritas sosial. Di atas semuanya, semua langkah harus didasarkan untuk keselamatan manusia. Walau tidak dapat dibantah bahwa kestabilan ekonomi juga penting. Disinilah kematangan leadership presiden sebagai kepala negara untuk memilih dan menentukan langkah-langkah yang paling tepat dan terbaik bagi masyarakat. Harapan kebijakan yang langkah-langkah diambil paling minimal resikonya bagi masyarakat.
Kepemimpinan yang bertanggung jawab dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Gaya Presiden Joko Widodo yang selama ini soft power di tangannya untuk lebih tegas dan solutif. Kekuatan leadership presiden dapat menggalang solidaritas sosial sebagai sebuah bangsa untuk bergerak bersama, saling menolong, membantu pemerintah dan masyarakat. Hal ini mendesak bagi masyarakat, pekerja harian, kepala keluarga yang terinfeksi COVID-19, dokter dan para medis, serta berbagai profesi yang terkait penanggulangan COVID-19. Kepemimpinan yang kuat diperlukan dalam upaya penanganan kerjasama sehingga membangun kolaps dan solidaritas dari semua komponen bangsa. Pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab juga diperlukan bagi pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang mempunyai tanggung jawab akan melakukan yang terbaik dan maksimal bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat, menggunakan semua sumber daya manusia dan negara untuk memenuhi tanggung jawab kepada rakyat karena pemimpin mempunyai kewenangan tersebut. Pemimpin harus hadir sebagai wujud bahwa negara telah dikelola dengan baik. Masyarakat yang bertanggung jawab akan bersikap dan memilih tindakan yang tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain. Dalam kondisi wabah COVID-19, masyarakat berlaku penuh tanggung jawab dengan mematuhi semua anjuran pemerintah, baik dalam pemerintah pusat maupun daerah.